3, 2, 1. Halo teman-teman yang ada di rumah, mungkin lagi di kamar, di kantor, di kamar kan juga di kantor, oke. Di kampus, di mall, atau mungkin di hutan kayak teman kita, nggak mungkin kali ya. Selamat datang di podcast kecil-kecilan kami, yaitu Sofarir. Istilahnya Sofailit kali, bukan. Bercanda. Sofarir itu maksudnya Sofia, Axel. Rahel, Rena. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang menjadi pribadi tangguh lewat Stelma Learning. Tentu saja kali ini kita nggak cuma berempat, tapi kita kedatangan sebuah narasumber yang basicnya masih kuliah. Saya lupa kuliahnya di mana. Mungkin kakaknya bisa jelasin atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Halo. halo. Kenalin, aku Siska. Aku kuliah di UPN Veteran Jawa Timur dan sekarang masuk ke semester 3. Semester 3, guys. Ya. Ya, halo buat kakak Siska. Kakak Siska. Di waktu dan kesempatan kali ini kita akan ngobrol sedikit nih tentang menjadi pribadi tangguh lewat program sekolah kita, yaitu Stelma Learning. Ngomong-ngomong, Kak Siska sendiri tahu nggak program Stelma Learning itu apa? Pernah dengar nggak gitu? Kalau dari aku pribadi sih, aku baru dengar sekarang. Cuman karena di kuliah aku juga online kan, jadi di perkuliahanku tuh juga ada sejenis kayak gitu. Tapi namanya itu ya ini UPN Learning atau apalah gitu. Jadi basicnya sama aja sih. Mirip Google Classroom gitu, tapi di sana kayaknya lebih detail tentang masalah tugas, deadline-nya, dan lain-lain gitu nggak sih? Oh iya, kurang lebih sama sih. Sama. Tapi uniknya Stelma tuh ada produknya yang kayak kita gini tuh, kita dapetan podcast guys. Jadi mungkin bagi kakak udah nggak terdengar asing ya, karena di kuliahnya sendiri juga ya menerapkan seperti itu juga. Yang dimana emang si Stelma Learning ini kayak buat siswa itu kayak makin mandiri dan tujuannya meningkatkan kreativitas dan mengurangi beban tugas siswa, kayak nggak sepadat dulu tapi masih ada tugas. Oke, gimana langsung kita tanya-tanya aja ya sama kakak Siska ini. Dan sekarang juga kan kakak lagi masa-masanya SMA, masa-masanya online. Menurut kakak, apa sih yang menjadi sumber umum motivasi murid-murid saat sekolah online untuk tetap tangguh seperti waktu offline? Kalau dari aku pribadi itu, menurutku itu dari pemberian tugas sama ujian-ujian. Kan sekarang pemberian tugas dan ujian itu dilakukan online kan, yang mana mereka masih SMA dan aku pun kuliah tuh ngerjainnya di rumah gitu kan, by online. Dan ngumpulinnya juga online. Dan menurutku sendiri, dari ngerjain online kayak gitu tuh, kita yang ngerjain tuh nggak terlalu dapat pressure atau tekanan gitu. Jadi karena mungkin bisa kerjasama sama temennya atau mungkin tanya kakaknya di rumah gitu kan. Jadi nggak dikejar waktu juga karena kalau offline kan dikasih tugas dikerjain dan dikumpulin hari itu juga. Kalaupun ada yang nggak tahu kita nyarinya juga susah kan. Kayak gitu. Karena ada beberapa sekolah yang nggak ngebolehin siswanya itu pakai HP atau internet waktu pelajaran di kelas. Jadi kayak kalau nggak tahu jawabannya terus nyari di buku juga nggak ada kan jadinya kayak agak susah gitu ya. Cuman kalau online itu kan kita bebas ngapain aja. Jadi kalau misalnya nggak tahu jawabannya langsung cari di internet, langsung kerjain dan langsung dikumpulin gitu kan. Selain itu juga kalau waktu online itu waktu istirahatnya lebih banyak kan. Karena biasanya dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain kan ada jeda, entah itu 10 menit, 15 menit, itu kan ada ini kan, jadi ada punya waktu buat istirahat, buat buat tidur atau makan gitu kan. Kalau offline kan habis mata pelajaran satu langsung ke mata pelajaran 2 gitu sih. Ya. Setuju sih, setuju banget sama Kak Siska. Kalau kita bicara soal pacaran nih, menurut Sofia kamu kan pacaran. Menurut kamu pacaran itu pengaruh nggak sih buat kamu menjadi lebih tangguh dan optimis dalam sekolah online kayak gini?
Menurut aku pacaran itu berpengaruh ya, membentuk diriku yang tangguh serta optimis. Nah, salah satunya itu membuat diriku lebih percaya diri, serta optimis dalam melakukan sesuatu atau berpikir mengenai sesuatu. Pacaran juga membuatku tangguh dalam menghadapi masalah, karena adanya dukungan dari orang yang kita sayang. Dan juga menjalin hubungan dengan seseorang membuatku lebih semangat dalam melakukan tugasku sebagai siswa. Walaupun kita sedang menjalin hubungan dengan seseorang, tentunya kita juga nggak boleh melupakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa, yang dimana kewajiban kita itu hadir setiap pelajaran tepat waktu, mengerjakan tugas, mengikuti ulangan, membuat produk, dan lain-lain. Dan yang pasti dari situ guru akan melakukan timbal balik kepada kita, yaitu memberikan hak kita sebagai seorang siswa, yaitu dengan memberi kita pengetahuan. Yes, asik ya kalau punya pacar kayak gitu. Jadi kagak. Keren. Lanjut deh, kita tanya ke siapa nih ya? Ke Rena. Ke Rena kali ya. Menurut kamu Rena, Selma Learning ini membantu banget nggak sih? Soalnya kayak akhir-akhir ini kuliah ya, kamu ini selalu peringkat 2 paralel ya. Kalau nggak 2, 1. Bener banget, bener. Pernah 1 kan 2. dia? Pernah 1 kamu ya? Pernah 1 paralel. Oke, menurut kamu tuh gimana dan tips-tipsnya gimana? Siapa tahu kita bisa nomor 2 sama 3-nya. Gimana, Rena? Kalau buat tips ya, karena aku kan orangnya juga hobi baca buku. Jadi salah satu tips dari aku tuh sering baca. Kamu boleh baca ensiklopedia, boleh baca novel. Karena kalau buat baca itu kan kita dapat kosakata baru. Kosakata itu nanti diolah sama otak biar nanti jadi kalau misalnya kamu baca soal, kamu bisa paham lebih cepat daripada orang yang jarang baca. Gitu sih, sering latihan soal, sering baca. Tapi kalau setelah baca terus kamu merasa capek atau hari itu kebetulan kamu lagi capek, kamu bisa istirahat. Kamu boleh istirahat, kamu boleh tidur dulu sebentar. Belajar itu penting, tapi istirahat itu juga penting. Kalau kita belajar terus tanpa istirahat, otak kita bisa capek, badan kita juga bisa capek. Hasilnya nanti nggak maksimal yang kamu pelajari. Jadi, apalagi kita kan sekarang remaja ya, masih dalam masa perkembangan. Jadi, istirahat perlu. Selain belajar, istirahat juga perlu. Gitu. Keren banget ya Excel ya. Kita aja nggak mau membaca gitu ya. Ya, setuju banget sih aku sama Rena. Bisa kita contoh nih, biar bisa nyaingin Rena. Nah, berdasarkan data siswa yang diambil dalam mengikuti Selma Learning, kebanyakan siswa mulai bisa berpikir secara inovatif, kreatif, dan mampu membaur dengan sesama kita sendiri. Nah, sehingga bisa dikatakan Stella Maris ini sudah mendahului sekolah lain. Nah, kalau menurut Rahel nih, kenapa ya siswa di Stella Maris itu mampu berkembang dengan pesat? Nah, kalau menurut aku nih ya, karena siswa di Stella Maris itu mampu mengejar dan mengikuti materi yang ada. Dan juga materinya keren. Contohnya kayak kita ini kan masih sekolah ya. Masih lama kerjanya juga. Tapi kita sudah diajarkan cara membuat lamaran pekerjaan, kayak gitu-gitu. Terus habis itu juga dengan cara yang diajarkan lamaran itu, jadi kita tuh nanti lulusnya tuh nggak bingung gitu. Kita gimana ya cara mau daftar ke sini gitu, enggak. Kita sudah dibekalin kan dari SMA gitu. Terus juga dididik mengembangkan bahasa Inggris kita sejak dini. Dan akuntansi, biar kita nggak kaget nanti pas kuliahnya gitu. Gitu sih. Ya, setuju sih. Kayak kita tuh dideketin sama era digital ya. Apalagi kan zaman makin berkembang. Kayak kita tuh makin dibimbing biar deket sama era digital. Lagipun juga kayak aku sendiri juga kayak diajarin akuntansi. Padahal aku ini IPA. IPA kan nggak ada namanya ekonomi kan. Kalau di sekolah kita. Kayak udah diajarin akuntansi aja. Baiknya Stelma ini, kayak ini tuh dikembangin lagi. Kayak dia itu, Stelma ini menghadirkan vokasi, yang namanya vokasi, dan aku juga bagian dari akuntansi. Jadi karena hal itu, aku jadi kayak udah kuliah, padahal aku masih SMA. Kayak udah ngerasain, oh ini ternyata jadinya kuliah. Tapi lebih lama lagi. Tapi ini kayak lebih singkatnya kayak 1 banding 30-nya kuliah gitu.
Jadi bisa dibilang Stelma itu unggul baik dari teori maupun dari praktek. Kayak gitu sih menurutku. Iya, bener banget. Aku setuju sih. Oke. Mungkin Rahel kamu mau nanya ke Kak Siska lagi. Ya nih, aku mau tanya ke Kak Siska. Maaf nih Kak, kalau boleh tahu Kakak kan temennya banyak pasti ya. Walaupun di era online gini, Kakak kayak banyak gitu temennya pastilah itu ya. Terus juga selama kuliah pasti Kakak dikasih tugas sama dosen setiap hari gitu kan. Kalau boleh tahu, caranya Kakak bisa bertahan sejauh ini tuh gimana sih Kak? Iya, puji Tuhannya dari aku sendiri dikasih kesempatan sama Tuhan buat ngelanjutin studi di universitas negeri. Dan awalnya memang dari aku pribadi ngerasa kalau ternyata perkuliahan itu berat banget. Aku tuh kaget gitu loh, kok seberat ini ya. Terus ternyata tuh kayak gini gitu. Sampai dulu waktu awal perkuliahan tuh sering banget tidur jam 4, jam 5, terus nanti jam 7 udah kelas lagi gitu. Dan memang di situasi yang saat itu, aku tuh ngerasa kayak, ini aku yang salah, apa emang perkuliahan tuh siklusnya kayak gitu. Dan aku coba tanya-tanya ke temanku kan, dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi makin ke sini makin terbiasa sama siklus perkuliahan yang kayak gitu. Dan mungkin buat orang lain tuh, mungkin buat dari kalian sendiri kan juga ngedengerinnya cerita kayak gini tuh berat gitu ya. Tidur jam 4, jam 5, jam 7 udah kelas lagi gitu. Cuman kalau dari kitanya udah terbiasa, pasti ngerasa kalau ini tuh rutinitas dan mau nggak mau harus harus dijalanin gitu loh. Kayak kalian sama halnya kalian kalau sekolah dan itu kan emang udah rutinitas dan udah kewajiban seorang siswa untuk menuntut ilmu gitu kan. Dan dari dulu aku megang beberapa prinsip dan bisa dibilang nih kayak peganganku banget gitu loh. Ada yang pertama itu bunyinya kayak gini. Remember where you start, remember where you headed, think of how great it will be to get there and keep going. Dimana artinya itu kayak ingat apa yang kamu mulai, ingat kamu lagi ada di mana sekarang, terus pikirin aja masa depan atau apa yang bakal kamu dapetin setelah kamu jalanin ini semua dan tetap ada di jalan itu aja gitu. Nah, gimana kalau aku ngerasa capek atau suntuk sama kuliah dan sebagainya, aku balik lagi ke kalimat itu dan aku langsung kayak ngerasa flashback gitu loh. Kayak kenapa sih aku mulai kuliah dan memutuskan untuk ngambil jurusan yang katanya orang-orang tuh berat gitu. Tapi aku tetap balikin lagi ke di mana masanya aku buat ngegolin jurusan ini, karena juga butuh perjuangan kan. Dari nilai-nilai, dari ujian-ujian, dan dari semuanya itu ya emang capek, tapi hasil yang aku dapat sekarang tuh worth it sama perjuanganku selama ini gitu loh. Dan ada satu lagi sih, bunyinya tuh kayak gini. We ain't got forever, that's life for today. Making legacies, cause that's what legends do. Life is yours to make it shine, make it glow, and only you can make it work. Mana artinya tuh, kita tuh masa muda cuma sebentar gitu loh. Cuma mungkin di umur 20 tahunan atau mungkin di umur 25 tahun ke atas tuh udah masuk ke dewasa kan, udah waktunya kita mikir buat ini aku kelanjutannya kayak gimana ya gitu kan. Dan kita tuh harus buat cerita masa muda tuh sebahagia mungkin gitu loh. Karena karena cuma dari kita sendiri yang bisa nentuin kita mau ke jalan mana atau kita mau gimana ngejalanin kehidupan kita dan itu juga hak kita gitu kan. Jadi dari kalimat itu aku berusaha kayak memanfaatkan masa mudaku tuh sebaik mungkin gitu loh. Contohnya itu cari relasi. Itu bisa mulai dari sekarang. Dari kalian juga bisa mulai. Caranya itu ngikutin
kayak webinar atau kepengurusan atau kepanitiaan dan lain-lain itu. Karena di dunia kerja juga nggak menutup kemungkinan mereka itu butuh orang yang pintar ngomong, have a good public speaking. Jadi terus punya relasi yang banyak. Jadi itu semua kan soft skill gitu ya, yang bisa dilatih mulai dari sekarang gitu sih. Dan memang prosesnya tuh capek dan berat, tapi itu semua tuh hasilnya tuh kayak worth it banget sama apa yang bakal kalian dapat in the future. Karena dari orang tuaku sendiri juga bilang, nggak apa-apa kamu capek sekarang, tapi nanti di masa depan kamu tuh tinggal menikmati dan nggak perlu susah-susah belajar dari nol gitu. Dan selalu ini sih, selalu jalan sama Tuhan, serahin semuanya ke Tuhan, karena Tuhan sendiri juga tahu gitu loh, apa yang kita butuhin, bukan apa yang kita mau, gitu sih. Motivasinya Kak Siska ini nyentuh banget nggak sih, guys? Kayak mengingatkan kita buat masa depan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Sebutin satu aja deh tokoh yang mempersatukan Indonesia di zaman sekarang ini. Buat kita nih. Ini buat kita. Ya dong, buat kita dong. Kak Dari Siska kalau mau jawab juga nggak apa-apa sih. Dari kamu dulu aja. Kalau aku sih Susi Susanti. Kalau aku tuh, Kalau siapa? Kamu dulu, Sof. Ya udah, kamu dulu. oh ya, kalau aku sih Pak Jokowi ya. Oh iya. Nggak kepikiran sampai situ. Kalau aku nih, udah pensi sih sebenarnya ini. Akhir-akhir ini, Juni kemarin udah pensi. Skinny Indonesia 24. Keren nggak? Itu karyanya gila banget, itu karya terakhirnya yang mempersatukan dengan seni gitu loh. Kayak adat-adat dari Indo. Kalau kamu apa, Rena? Aku sih Najwa Shihab, salah satu perempuan terkeren menurut aku. Iya sih. Debatnya gila banget, guys. Gak bisa nyanyiin itu. Kak Siska punya nggak? Ada nggak gitu? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ada nggak satu motivasi kayak persatuan itu? Bukan motivasi, apa ya? Tokoh persatuan. Misal Dedi atau siapa, Om Dedi atau siapa gitu. Kalau dari aku sendiri sih jawabannya kurang lebih sama kayak kalian. Aku juga impress banget sama Skinny Indonesia 24 itu. Karena mereka buat ini kan, konten YouTube, tapi isinya itu ngenalin budaya Indonesia. Dan secara otomatis YouTube itu kan dipakai sama semua orang kan. Bahkan sampai di luar negeri juga orang tuh pakainya YouTube gitu loh. Jadi secara nggak langsung tuh mereka ngenalin budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi Indonesia tuh makin dikenal dan makin maju gitu loh. Benar-benar. Selain dari mereka, pasti dari diri kita sendiri itu juga harus ada sifat kayak gitu ya, kayak sifat mempersatukan gitu. Jadi karena faktor itu juga yang bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih tangguh dan mengerti satu sama lain. Oke, cukup sekian aja guys. Nah, dari podcast kita kecil-kecilan pada hari ini, siang, pagi, sore atau malam, kalian nontonnya kapan nggak tahu. Terima kasih buat Kak Siska yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih Kak Siska. Thank you, Kak Siska. Terima kasih Kak Siska. Ya, sama-sama. Terus. Seperti biasa guys, jangan lupa saksikan video Stelma Learning yang lainnya. Dan makasih udah ngikutin kami dari awal. Jangan lupa untuk apa, Sof? Jangan lupa buat komennya sama like-nya ya, guys. Oke. Banget. Terima kasih sudah menonton kami sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau kita bikin produk lagi. Oke, dadah. Sampai jumpa Dadah. semuanya. Terima kasih.